Mriki niku alas roban. Alas roban. Tesih mlebet Batang. Oh iya iya. Daerah ini Iya. itu jenengan harus hati-hati karena orang luar. Ini kaleng. Boleh ya Mas Dwi nanya ya? Boleh, silakan. Jadi pertanyaan saya Mas Dwi, ini ada kaleng, ada anak, ya, ada ibu. Yang saya tanyakan bapaknya kemana Mas Dwi? Ya, bapaknya itu lagi cari nafkah. Oh. Ambil dari rumah ke sini biar nggak kawin-kawin mulu. Oh gitu, ini namanya Imat Mas Dwi. Ya, itu imat itu. Anjing brengsek itu. Anjing yang brengsek. Iya, oh. karena Astagfirullahaladzim. Apa itu? Tuh Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Entis Sutrisno, biasa dipanggil Mang E, teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Jawa Tengah, yang katanya ini adalah hutan alas roban, teman-teman. Tadi saya jalan dari sana, kendaraan saya ditaruh di bawah sana ya. Diperkirakan ada 1 kilo lah, 1 kilo. Jadi saya jalan kaki dari bawah sana, ada perkiraan 1 kilo. Oke teman-teman, mungkin ini sudah masuk hutan dan saya melihat di sini ada sungai kecil dan gak mungkin juga saya mengikuti sungai kecil ini ya. Saya akan babat alas di sini untuk jalan kaki ke arah selatan ini teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjut gas-gaspol aja. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Waduh, saya pikir apa gitu. Ini ternyata ada ranting pohon kering, teman-teman. Saya akan telusurin jalan setapak ini, teman-teman. Dan di sini udaranya sejuk. Tuh, pepohonan yang masih asri dan besar-besar ya pohon di sini, teman-teman. Ayo kita ikutin aja perjalanan saya menuju. Aduh, ini belusukan. Untuk apa coba? Kira-kira saya belusukan seperti ini untuk apa, teman-teman? Menerabas rerumputan, menerjang bebatuan, itu semua demi cintaku padamu. Oke teman-teman, ini cuaca lagi bagus-bagusnya, lagi cerah-cerahnya, luar biasa. Jadi tujuan video saya ini adalah saya sangat banyak sekali pelajaran dari orang-orang hebat yang tinggal di tengah hutan, teman-teman. Yang mana nyaman, megah, belum tentu nyaman. Yang nyaman adalah bagaimana cara kita menyikapi rasa syukur atau menikmati rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, teman-teman. Jadi itulah banyak pesan dari orang-orang hebat di tengah hutan ini atau di hutan-hutan lah. Oke teman-teman, saya senderan dulu boleh ya teman-teman. Perjalanan ya lumayan 1 kilo. Oke teman-teman, di sini sejuk. Wah, cuacanya tadi sepertinya habis hujan karena ini pepohonan itu basah-basah, teman-teman. Ya itulah cuaca di bulan ini, kadang hujan, kadang panas, kadang rindu, kadang cinta. Ya, tahulah. Yuk kita lanjutin ke sana, teman-teman. Waduh, kemana ini kita ya? Wah,
saya akan menelusuri jalan-jalan. Aduh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Aduh. Assalamualaikum. Saya menemukan jalan setapak, teman-teman. Saya menemukan jalan setapak, teman-teman. Aduh. Saya menemukan jalan setapak. Aduh. Kita akan coba nih di Jawa Tengah, Alas Roban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, lihat di sana kok ada orang ya? Perasaan tadi saya ngomong-ngomong di sini, dia gak ngomong apa-apa, teman-teman. Tuh, ini orang apa? Orang apa? Menurut teman-teman ini orang atau apa nih? Udah kita samperin. Kada ada orang, coba saya nanya ke sana. Oke, teman-teman. Ini ada jalan setapak dan saya bertemu dengan orang. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas. Jenengan sinten? Iya. Kenalin, saya Entis dari Cirebon, Mas. Saking Cirebon? Cirebon, panggil saja Mang E, biasa dipanggil Mang E. Ngapa ini, Mas? Mas dengan Mas siapa? Dwi. Mas Dwi, iya Mas Dwi. Jenengan mriki napa? Aduh, saya nggak ngerti bahasanya Mas Dwi. Mboten saged Jawi nggih. Oh, nggak bisa Jawa. Saya dari Cirebon. Paling yang Ngapunten. iya. Namung bahasa Indonesia mawon nggih. Ya, bahasa Indonesia aja karena saya di Cirebon itu bagian Sundanya Mas Dwi. Mas Dwi lagi apa di sini atau saya lagi apa ditanya gitu. Lagi apa Mas Entis di sini gitu. Jenengan mriki niki tujuane ngopo? Meriki ku apa Mas Dwi? Ngapunten nggih. Maaf ya, saya nggak ngerti. Jenengan kesini itu tujuannya apa? Tujuannya itu tadi katanya di sini betul hutan apa namanya? Mriki niku Alas Roban. Alas Roban. Tesih mlebet Batang. Oh iya. Daerah ini Iya. itu jenengan harus hati-hati karena orang luar. Iya, Mas Dewi. Hati-hatinya itu jaga sikap, Iya. jaga perilaku, attitude-nya Iya. dijaga. Mm-mm. Jadi nggak peduli orang luar atau orang sini mau pinter, mau cerdas, mau juara atau apa. Yang penting dimanapun, bukan hanya di sini, itu attitude-nya. Iya. Jaga sikapnya, sopan, santun terhadap lingkungan sekitar, terhadap orang, terhadap tumbuhan, terhadap hewan di sini. Iya. Mereka itu walaupun tumbuhan dan hewan, mereka punya hak untuk menjalankan hidupnya. Iya, Jangan betul. mengusik, jangan mengganggu. Kalau misalkan jenengan diganggu, ya menghindar. Kalau menghindar tidak bisa, tetap diganggu lagi, baru silahkan jenengan berpindah. Jadi yang penting di Alas Roban, jaga sikap, attitude-nya. Kalau jenengan punya tujuan mau mampir ke sini, itu tujuannya kalau bisa jelas, ingin silaturahmi atau ingin apa, atau ingin beristirahat dan sebagainya. Itu yang utama. Saya silaturahmi. Alhamdulillah saya ketemu dengan Mas Dwi. Karena saya tadi penasaran jalan-jalan dari jalan raya yang masuk ke sini ya. Ini kebun apa gitu? Kok asri banget gitu? Kayak di sini masih sejuk, asri gitu. Ya tujuannya saya ingin jalan-jalan sih Mas Dwi ya. Jalan-jalan dan ketemu Mas Dwi ya, terutama saya bertemu orang gitu. Saya silaturahmi lah pada intinya ya Mas Dwi ya. Alhamdulillah saya di sini bertemu dengan Mas Dwi. Oke Mas Dwi, ini kita tadi melangkah dari mana? Melangkah dari sana, dari jalan mobil ya mungkin ya. Ya kalau lewat ke sini itu sebaiknya jalannya jangan tengok kanan kiri, fokus ke tujuannya. Tujuannya silaturahmi ke siapa dan siapa, silahkan fokus ke jalannya, jalan lurus. Misalkan jenengan pulang atau berangkat tadi ada salah satu yang mengusik di kanan kiri, itu abaikan saja, fokus ke jalan lurus saja. Dan jangan di sini membuang kotoran atau kencing sembarangan atau buang sampah sembarangan, atau jangan juga meludah
sembarangan di sini. Baik. Jadi kalau misalkan jenengan ingin buang hajat, kotoran dan sebagainya, silahkan cari orang di sini atau cari lokasi-lokasi yang sekiranya terbuka. Iya. Jangan di pohon, jangan di batu, jangan di lubang, jangan juga di jalan-jalan yang tidak dilalui orang. Iya. Mungkin kalau di jalan ini, jalan setapak. Iya, ini jalan setapak ya. Silahkan kalau mau kencing, tapi jangan sampai masuk ke dalam hutan. Iya. Karena kita tidak tahu kita mengusik siapa, kita menginjak apa dan sebagainya. Baik. Jadi usahakan kalau misalkan ada jalan setapak itu dilalui, jangan buat jalan baru Iya. di hutan. Ya, karena tadi saya tadi di jalan saya lihat ada jalan setapak, makanya saya masuk ngelihat Mas Dewi nih. Tapi Mas Dewi, maaf nih, saya mau bertanya ya. Iya. Tadi saya dengar suara kayak geraman gitu. Itu kira-kira apa Mas Dewi ya? Di sini itu masih asri, walaupun kita atau kami penduduk desa sudah mengolah hutan ini, ada yang kita tanami untuk kebutuhan pokok kami atau kebutuhan bagi ternak-ternak kami. Namun hutan ini masih asri. Iya. Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya masih ada hewan-hewan buas. Namun yakinkan tekad, yakinkan tujuan. Kalau tujuannya baik, insya Allah atas izin Allah pasti semuanya lancar. Insya Allah saya niat tujuan baik ya. Oke teman-teman, jadi saya itu ini penasaran ke dalam hutan ini, dan ternyata di hutan ini adalah hutan alas roban teman-teman, dan saya alhamdulillah ketemu dengan Mas Dewi. Nah, Mas Dewi sendiri di sini tinggal di sini apa gimana? Sedangkan kan penduduk ada 3 atau 4 kilo Mas Dewi. Kendaraan saya di sana tadi masuk sih mobil ke sini ya. Yeah. Jadi kendaraan saya itu ditaruh di bawah sana, dan saya kurang lebih jalan kaki itu 1 kilo kurang lebih Mas Dewi. Yeah. Dan di sini bertemu Mas Dewi. Nah, Mas Dewi sendiri tinggal di sini apa gimana? Jadi ini warisan dari keluarga. Iya. Jadi keluarga punya kebun di sini untuk dikelola untuk kehidupan sehari-hari kami. Namun saat ini masih saya tinggal sendiri di sini. Jadi orang tua ada tinggal di kota. Kami sebagai anak ada beberapa bersaudara ditugaskan untuk mengelola tanah di sini. Sendirian Mas Dewi? Kadang sendiri, kadang ada saudara. Jadi Saudara- tidak menentu. Ada saudara, adik, ada kakak, ada kami ada 4 bersaudara. Oh gitu. Jadi tidak semuanya ke sini, ada sebagian waktu meluangkan untuk mengelola kebun dari orang tua. Jadi kita lagi mantau juga ini. Iya. Mas Dewi, Ini ada pohon nangka. pohonnya gede-gede banget teman-teman. Iya. Mas Dewi, bangunan tempat tinggal Mas Dewi di mana? Kinara, monggo. Oh, Kalau misalkan mau mampir ke dalam. oh bolehlah. Oke teman-teman. Jadi saya diajak mampir sama Mas Dewi ke rumahnya. Kita penasaran karena di sini cuman rumah satu-satunya ya Mas Dewi ya? Ya, dari jarak dari desa tadi 1 sampai 2 kilo Iya. baru ada rumah di sini. Oh. Jadi nanti ada berapa kilo lagi ada rumah lagi. Jadi kebun kami juga terbatas, nggak semuanya kebun kami. Iya. Ada penjaganya masing-masing kebun. Loh, Mas Dewi, saya lihat ada kolam. Mas Dewi ternak ikan. Ya, kebetulan di sini ada sumber mata air. Kita manfaatkan juga sebagai kolam ikan. Oh, teman-teman, Mas Dewi ternak ikan ternyata. Ada ikan nila, Oh, iya. ikan mas. Ini berarti airnya dari mata air, Mas Dewi? Ya, ada dari mata air. Oh, Mengalir dari atas. iya. Teman, jadi Mas Dewi ini ternak ikan, dan ikan ini untuk mata pencaharian Mas Dewi di sini ya Mas Dewi. Jadi kita itu ada kolam nila, ada kolam menjair, ada kolam ikan mas juga. Tujuannya ya
kebutuhan pokok kita, Iya. tapi juga ada sebagian untuk ke masyarakat sekitar, supaya tanah kita, kolam kita juga aman, juga dijaga masyarakat sekitar. Kita kalau misalkan punya seperti ini, jangan lupalah berbagi ke masyarakat sekitar, karena masyarakat sekitar mungkin juga menjaga atau kebun kita, atau kalau semisalkan masyarakat sekitar mau, monggo silahkan bisa diambil. Iya. Tapi kalau bisa izin dulu pada kita. Jadi kalau semisalkan butuh dan sebagainya, kita silahkan. Nah, ini kan ada kolam nih. Iya. Yang pasti kolam ini kan pakai apa, semen-semen begini. Gimana ini Mas Dewi bawa semennya ke sini? Jauh banget kan? Iya. Dulu itu waktu Bapak di sini, jaga di sini, minta tolong pada masyarakat sekitar untuk mengangkut material-material, sehingga ada pemberdayaan masyarakat di sini. Ketika sudah selesai jadi, hasilnya juga sebagian dinikmati oleh masyarakat. Oh, jadi gitu. bukan walaupun ini menjadi hak kami, tapi bukan semuanya itu 100%. Ada sebagian milik masyarakat, ada sebagian yang harus kita sedekahkan. Iya. Wah, luar biasa Mas Dewi. Kita sambil jalan Mas Dewi, itu kok ada anjing ya? Ada guguk Mas Dewi. Peliharaan kita untuk jaga kebun di sini, Iya. karena Jadi kebun di sini seringkali dimasuki hewan-hewan liar. Bukan bermaksud untuk mengusir, namun untuk menjaga saudara-saudara kami yang di sini. Jadi ketika ada anjing di sini, itu memberi peringatan kepada kami apabila ada hal-hal yang sifatnya mengancam. Oh iya. Ternak berapa ekor Mas Dewi di sini? Guguknya? Ini ada 2. Ada 2. Ya, yang satu itu namanya Imat. Yang mana yang Imat? Ya, itu yang warna hitam itu. Oh, ada. Itu yang sering kawin. Si Black ini Ya, yang sering kawin. itu. Makanya saya ambil dari rumah ke sini biar nggak kawin-kawin mulu. Oh, gitu. Ini namanya Imat Mas Dewi. Ya, itu Imat itu. Imat mengingatkan saya kepada nama teman saya loh, Mas Dewi. Itu karena hitam gagah, sering direbutkan cewek-cewek, makanya saya bawa ke kebun biar nggak jadi rebutan. Ya. Oh gitu, luar biasa. Oke teman-teman, jadi ini guguk namanya Imat. Aduh, sorry ya teman saya yang namanya Imat, sorry. Tapi ini saya benar-benar tidak sengaja, ini namanya guguknya namanya Imat. Yang katanya, kata Mas Dewi ini gagah, jadi rebutan cewek-cewek ya Mas Dewi. Luar biasa. Si kelabu kemana? Siapa tadi tuh yang satunya? Oh, yang satu namanya Amat. Yang Amat? Ya. Oh, Amat Itu Imat. Anjing yang brengsek itu. Anjing yang brengsek. Iya, karena sering gigit orang, makanya saya bawa ke hutan. Iya. Buat jaga di sini. Oh ya. Kalau nggak sering gigit orang itu masih saya pelihara di kota, karena sering gigit orang ya udah brengsek. Mas, Tak bawa ke sini. di sini ada tadi kan saya nanya ke Mas Dewi, di sini saya dengar suara seperti auman gitu. Iya. Apakah di sini masih ada macan atau apa gitu tadi tuh ya? Ya, beberapa waktu kita juga ketemu sama binatang-binatang buas. Namun binatang buas di sini tidak bermaksud untuk mengancam, tidak juga menerkam warga di sini. Jadi karena habitatnya mungkin kita sudah jamah, ya maklum saja. Beberapa binatang buas seringkali lewat. Tapi aman lah ya. Ya, beberapa waktu juga kita ada ikan-ikan yang sudah panen, itu kita taruh di beberapa tempat supaya binatang-binatang itu juga bisa menikmatinya. Bisa menikmati. Iya. Mas Dewi, kita ke depan yuk. Monggo, Pinara. Saya mau main dah di halaman rumahnya Mas Dewi gitu. Berarti Mas Dewi di sini sudah tinggal berapa tahun? Tadi tuh saya lupa. Kalau saya umurnya baru 30. 30. Saya sudah di sini dari kecil. Jadi ikut orang tua, ikut kakak, ikut adik ke sini. Jadi sama-sama kita bareng ngelola. Cuman di hari ini masih saya saja yang ada di sini.
Oke teman-teman, ini adalah rumah tempat tinggal Mas Dewi di tengah hutan. Dan di sini Mas Dewi, saya lihat ada pohon durian yang sudah berbuah ya, atau sudah ada ininya ya. Ini pohon buah durian itu durian apa ini? Lama ini musangking ini. Musangking. Iya, Pak. Jadi, waduh, luar durian biasa. Ini kalau berbuah seringkali di akhir tahun. Di akhir tahun, Desember ya? Iya, di akhir tahun berbuah nanti sampai di bulan-bulan Maret. Bulan Maret. April. Itu masih ada. Punya berapa pohon di sini Mas Dewi? Banyak sini ya Pak Andi. Jadi nggak sempat hitung pohonnya, cuman apabila kita ada tenaga, ada bibit, ingin kita tanam aja. Iya. Jadi kita manfaatkan betul-betul tanah di sini. Nah, Mas Dewi, Iya. Mas Dewi kok berani gitu tinggal di tengah hutan sendirian gitu? Jadi gini Pak Andi, Gimana? kita itu di sini hanya menjalankan amanah dari orang tua Iya. untuk mengelola kebun di sini. Jadi entah ada gangguan makbalus atau binatang buas dan sebagainya. Kalau kita misalkan ada binatang buas menerkam atau bunuh kita dan sebagainya, kita itu sedang menjalankan amanah, bukan tujuan pribadi. Iya. Jadi amanah ini harus kita jalankan, bukan buat pribadi saya sendiri, buat keluarga. Mungkin kolam ikan juga ada yang menikmati hewan-hewan di sini, atau buah-buah ada yang menikmati hewan di sini, atau masyarakat di sini kita juga bagikan. Iya. Jadi lebih ke apa? Iya. Rezeki. Iya. Mati itu sudah apa namanya tuh udah serah ya, berserah diri kepada yang Maha Kuasa ya, Mas Dewi ya. Betul. Gitu. Jadi saya di sini itu juga merasa nyaman di kebun. Karena hirup pikuk perkotaan itu mungkin membuat kita jenuh. Sehingga ada beberapa waktu ke kebun untuk relaksasi, untuk meditasi, untuk berbaur dengan alam lagi, untuk mencari keheningan. Jadi keheningan di sini sifatnya bukan sifat untuk mencekam, tapi keheningan di sini sifatnya untuk mendamaikan diri. Seringkali ketika ada hal-hal yang hening, kita lebih dalam untuk bisa meditasi di sini. Jadi saya juga suka suara-suara alam, suara-suara burung yang masih asri di sini. Kita bukan bermaksud untuk menjamah seluruh hutan atau kebun yang ada di sini, namun lebih kepada kebun yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi hewan sekitar, terutama bagi keluarga saya sendiri. Berarti Mas Dewi sudah berapa kali bertemu dengan macan ke sini, Mas Dewi? Hampir puluhan kali ya. Puluhan kali. Tapi memang lingkungan di sini sangat bersahabat. Jadi macan di sini tidak semata-mata ketika lapar dan sebagainya menerkam orang, tidak. Kecuali kalau kita usik, kita ganggu, atau kita panik, kita lari dan sebagainya. Kalau ada seperti itu, cukup diam, tenang, kita jaga jarak, jangan terlalu berani, jangan juga terlalu takut. Jadi usahakan tenang, energi kita itu stabil, jangan ada kecemasan dan sebagainya. Ada beberapa waktu ketika saya bermalam di sini, terasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang goib dan sebagainya. Wah, gimana tuh? Tapi saya tanamkan dalam diri saya, kita jangan sok berani, kita jangan takut, kita netral saja. Kita itu punya aura. Aura ketika kita merasa takut, hal-hal gaib itu akan semakin dekat. Tapi kalau semisalkan aura halusinasi kita netral, itu juga dia berkegiatan dengan alamnya, kita berkegiatan dengan alam kita sendiri. Jadi
boleh kita sama-sama di sini, sama-sama berbaur, tapi jangan saling mengganggu. Jangan saling Kita mengganggu. mau tidur di mana dan sebagainya, ya sudah silahkan. Mau nongkrong di mana silahkan. Yang penting kita bersinergi di sini, jangan sampai ada saling mengganggu antara alam kita dengan alam yang lain. Iya. Jadi Mas Dewi, saya penasaran, di sini tuh ada bukit ya Mas Dewi ya. Ada. Jadi kita di balik bukit ini masih ada bukit lagi Mas Dewi. Di balik bukit ini masih ada bukit. Jadi mata air juga kita dari atas kita alirkan ke sini. Kebun kita itu ditutupi bukit yang di sini. Jadi ada juga bukit yang selanjutnya. Jadi teman-teman, Mas Dewi tinggal di tengah hutan ini. Luar biasa teman-teman. Mas Dewi tanam apa ini, kelengkeng ya? Jambu, kelengkeng. Kelengkeng, jambu, durian, pisang, nangka. Iya. Waduh, luar biasa Mas Dewi. Ada kresen juga. Kalau teman-teman atau yang lagi rehat di daerah sini, monggo silahkan mampir. Mau apa kita suguhkan. Iya. Berarti tadi tuh di tol itu ya? Iya. Berarti tinggal masuk aja ke kanan itu tuh ya? Apa? Iya. Iya, ke kanan ya? Nanti arah Bawang. Arah Bawang. Iya. Jadi teman-teman Dari Banyu untuk Putih arah Bawang. untuk menuju ke rumah Mas Dewi di Alas Roban, di hutan Alas Roban itu kita harus melewati dulu tadi itu apa? Banyu Putih. Banyu Putih. Iya. Nah, patokannya Banyu Putih teman-teman. Iya. Aduh, luar biasa. Saya nggak nyangka loh ketemu Mas Dewi di tengah hutan gitu ya. Nah, tadi jalan yang ke sana kemana Mas Dewi? Buntu. Kalau yang sana itu nanti arah Pantura. Arah Pantura. Pantura. Oh, Tapi arah masih Pantura. jauh sana Masih ya. jauh. Iya. Jadi tadi mobil saya aman di sana ya, ditaruh di sana Mas Dewi. Aman ya. Aman. Kalau masih di area desa 1-2 kilo dari sini masih aman. Masih aman ya. Jadi wilayah sini itu aman-aman aja Pak. Kalau semisalkan ada orang luar masuk sini. Iya. Yang penting ada adab, sopan santun, dijaga. attitude ya. Luar biasa Mas Dewi. Ini teman-teman rumah Mas Dewi yang dibangun bertahap mungkin ya Mas Dewi. Ya ini kita gotong royong. Gotong royong. Ya adik kakak Oh. bapak juga dulu gotong royong. Jadi ini jadi kenangan dulunya itu hanya kayu bubuk biasa. Loh, Mas Dewi, maaf saya lihat kok ada bangunan lagi Mas Dewi di sana. Itu bangunan dihuni apa gimana Mas Dewi? Itu bangunan kosong. Oh, bangunan kosong. Iya, itu pemilik kebun yang di samping. Oh, iya Jadi, iya. memang sudah lama tidak difungsikan karena kebun yang di samping ini juga dipasrahkan ke kita untuk dijaga. Oh, iya iya iya. Jadi begitulah ceritanya teman-teman. Tuh. Mas Dewi gantung-gantung VCD ini, bekas VCD dangdut kayaknya ya Mas Dewi ya. Dulu itu kan kami suka koleksi-koleksi kaset iya. dari mulai VCD, DVD, sering setel musik-musik di rumah. Kalau sekarang sudah Tinggal di hutan. tidak digunakan lagi, ada banyak akses untuk musik, kita gunakan CD atau kaset ini sebagai gantungan. Iya, oh gitu. Luar biasa, ini bertahap berarti Mas Dewi ya. Ini gotong royong juga sama Gotong. masyarakat yang di bawah. Jadi di masyarakat di sini itu masih sangat erat kekeluargaannya, gotong royongnya. Ini saya sangat suka juga tinggal di sini. Jadi kita saling bantu. Saling bantu. Oh ya teman-teman, jadi itulah cerita Mas Dewi tinggal di tengah hutan. Suasananya gerimis, hujan. Mas Dewi, saya boleh lihat ke dalamnya boleh Mas Dewi? Silahkan. Waduh, luar biasa. Jadi saya bertemu Mas Dewi di sini tuh loncat aja ya Pak. loncat aja. Karena di sini itu area halal kita. Oh. Jadi kalau ada Maaf, assalamualaikum. anjing itu nggak masuk ke sini atau hewan-hewan liar nggak masuk ke gitu sini. ya. Jadi ini gitu kita sterilkan, Pak. Kita kan orang Muslim. Ya walaupun pelihara anjing, tapi anjing itu kita tempatkan di tempat yang berbeda. Ini masuk ke kawasan istirahat kita untuk area halal. Iya.
Mas Dwi, ini dapur nggak najis. khusus ya Mas Dwi ya. Ya. Jadi masak segala macam kegiatan Mas Dwi untuk makan di sini ya Mas Dwi. Iya, iya betul betul. Ini gudang sembako mungkin ya Mas Kalau Dwi. di Jawa itu nyebutnya pawon. Pawon. Iya. Sama berarti. Oh, iya. Di Sunda juga pawon. 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 Ini dari kayu-kayu bakar yang kita tanami, kayu-kayunya memang kayunya ada beberapa pohon yang layu atau kering sebagainya memang sudah usia, kita manfaatkan jadi kayu bakar. Oke, teman-teman. Jadi di sini adalah ada pawon yang biasa Mas Dewi masak, dan jujur saya lihat ini nih Mas Dewi, penasaran ke kaleng nih Mas Dewi. Ini kaleng, boleh ya Mas Dewi nanya ya? Boleh silakan. Jadi pertanyaan saya Mas Dewi, ini ada kaleng, ada anak, ya. Ada ibu, yang saya tanyakan bapaknya kemana Mas Dewi? Ya, bapaknya itu lagi cari nafkah untuk menafkahi 2 orang ini sama ini. Jadi jangan dipikirkan. Berarti bukan janda ini Mas Dewi? Bukan rondo ini. Oh, bukan rondo teman-teman. Bapaknya lagi cari nafkah. Jadi ada kalengnya, nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Isinya lagi dicari oleh bapaknya. Oke, jadi teman-teman, saya sering kali lihat kaleng itu, saya pikir janda. Jadi ternyata menurut Mas Dewi itu suaminya lagi cari nafkah ya Mas Dewi. Oke Mas Dewi. Wah, luar. Kalau mau masuk ini area. Ya, punten ya Mas Dewi ya. Assalamualaikum. Oh. Oke teman-teman, jadi di sini Mas Dewi ngedesain ruangannya. Ini adalah ruang tamu mungkin ya Mas Dewi ya. Jadi dijadikan tempat ibadah juga. Ya. Dan kamar mandi, dan di sana Mas Dewi tidur di sana. Tidur ya. Oke Mas Dewi. Jadi saya lihat di sini aja. Jadi Mas Dewi tidur di sana. Ini kamar mandi. Ini tempat ruang tamu plus buat ibadah juga ya Mas Dewi ya. Tempat multifungsi ini. Oke. Nyaman banget teman-teman. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Jadi saya di perjalanan saya ke Alas Roban ini bertemu dengan Mas Dewi, luar biasa. Saya menemukan ilmu yang bermanfaat, pengalaman yang luar biasa. Nah, mungkin video ini saya sudahin dulu ya, karena cuaca hujan juga gitu. Kalau suka video ini jangan lupa like, atau subrek. Ya Mas Dewi. Mas Dewi ada HP subrek nantinya ya? Ada. Nanti subrek dan like. Oke, sekian saja video dari saya. Sampai jumpa, nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.